Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yan Yoslan Dukati, NIM 2120014, Program Studi Teknik Informatika. Saya mahasiswa Universitas Kristen Wirowacana Sumba, semester 2. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah program menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi video kali ini bertujuan untuk pemenuhan tugas mata kuliah, tugas perkuliahan. Jadi untuk itu saya coba langsung untuk menampilkan coding pada coding C++, dan di dalam sini saya sudah menuliskan programnya. Untuk itu saya akan menjelaskan secara umum tentang file-file yang atau mungkin fungsi-fungsi dalam bahasa pemrograman C++ ini. Jadi program ini namanya program untuk mencari kode data barang pada sebuah toko namanya UD Berlian. Oke. Jadi ini saya sudah membuatkan programnya. Untuk itu saya perlu menjelaskan dari yang pertama. Jadi untuk input EOStream, include conio.h dan juga include stdio.h ini yang mana include sendiri itu yang artinya bahwa sebuah prosesor pengarah yang mengatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari cout, menempatkan kode dari cout, kode dari file header atau file besar, dan baik dari EOStream, dari conio.h maupun dari stdio.h ke dalam program bahwa fungsi cout memerlukan file EOStream, conio.h maupun stdio.h. Jadi fungsi dari ketiga input ini sebenarnya yang paling inti bahwa untuk EOStream, conio.h dan stdio.h ini sebenarnya memiliki atau kegunaannya untuk memanggil perintah untuk dia. Jadi ketiga input ini baik EOStream, conio.h, stdio.h ini memiliki kegunaan yang sama, yaitu untuk memanggil perintah input atau output itu sendiri. Jadi terus untuk using namespace std ini mempunyai ini sebagai fungsi atau kumpulan. Ini fungsinya sebagai kumpulan simbol-simbol, atau fitur-fitur yang berasal dari library atau bahasa sederhananya sejarah dari bahasa pemrograman C++. Oke. Lalu integer main. Integer main ini merupakan bagian dari atau fungsinya sebagai kepala atau fungsi utama dari sebuah program. Jadi intinya mau buat program tentang apa saja, tentunya pasti ada integer main, dan dia dikenal sebagai kepala atau fungsi utama dari sebuah program. Lalu kalau kita terjemahkan lagi, main itu sendiri artinya bahwa judul dari sebuah program. Nama main itu artinya judul. Terus integer atau di sini singkatannya int, jadi dibaca integer. Lalu integer ini merupakan tipe data yang kita gunakan untuk dalam
membuat program ini. Jadi lalu tanda kurung kurawal buka ini menandakan untuk membuka atau mengawali sebuah program. Lalu integer ini, jadi di sini kita menggunakan tipe data integer dengan variabel i, j, temp yang artinya temperatur, dan jmax. Lalu untuk statementnya dia cout. Jadi di sini kita menuliskan, di dalam cout ini kita menuliskan atau kita membuat statement atau kata lain pernyataan untuk keluaran. Jadi fungsi cout ini untuk menampilkan teks atau output ke layar. Jadi untuk cout ini dia untuk menampilkan teks atau output ke layar. Jadi di sini jadi di sini coutnya data penjualan UD Berlian. Di sini kita menuliskan pernyataan atau yang disebut pula statement. Lalu scene. Jadi scene ini berfungsi untuk menyimpan data yang telah diinputkan. Jadi misalnya kode data barang yang laku harian, terus masukkan kode penjualan. Jadi itu yang disimpan oleh scene. Lalu di sini ada perulangan for, di mana perulangan for ini dia akan selalu berulang-ulang sampai kondisi berhentinya memenuhi syarat. Misalnya di sini for i sama dengan 0, i kurang dari 7, i lebih dari 7, i increment. Yang artinya dia akan berhenti jika i-nya sama dengan 0 dan i-nya lebih besar dari 7, dan i-nya akan, dalam hal ini jika perulangan ini belum memenuhi i sama dengan 0, maka dia akan selalu bertambah 1, i increment. Dia selalu bertambah 1. Dia selalu mengecek sampai i-nya sama dengan 0 dan i-nya lebih besar dari 7. Oke, jadi sedangkan untuk gets itu berfungsi untuk membaca inputan dari keyboard. Jadi apa yang kita telah inputkan dari awal dibukanya ini atau memulainya ini program dari nomor 7 nomor 8 sampai pada baris ke 34. Misalnya di dalam baris ke-8 sampai di baris ke-34 ini terdapat kalimat atau karakter yang kita kasih masuk di dalam inputan tersebut tidak dikenali oleh program atau bahasa pemrograman C++ itu sendiri, maka secara otomatis sebuah program tidak akan berjalan karena data yang kita masukkan gets-nya yang memeriksa, dan ternyata yang diperiksa data tersebut tidak dikenali oleh bahasa pemrograman C++ seperti itu. Lalu akan tetapi jika data yang dimasukkan di dalam program ini ternyata itu adalah atau dikenali oleh program C++, maka secara otomatis dia programnya akan jalan. Lalu jadi fungsi dari gets ini dia membaca inputan dari keyboard. Jadi apa yang kita masukkan dia baca dari dimulainya dari nomor 8, kita menentukan tipe data, variabelnya, terus untuk statementnya. Jadi dia mengecek satu persatu. Jika semuanya
bagian dari atau dikenali oleh bahasa pemrograman C++, maka secara otomatis sebuah program akan jalan. Terus ini untuk yang tahap terakhir, langkah yang ke-36, di sini tanda kurung kurang tutup, itu menandakan untuk menutup atau mengakhiri sebuah program. Jadi ini akhir dari sebuah program, jadi dia menutup, jadi dia sebagai penutup atau untuk mengakhiri sebuah program. Lalu kita coba running, cek bagaimana kode dari UD Berlian ini, kode data barang yang laku. Jadi kita coba compiling atau running, maka kemungkinan besar kita akan melihat hasilnya seperti apa. Nanti di sini dia akan tampilkan kodenya seperti apa. Oke. Jadi di sini dia bilang kodenya, kode barangnya 255. Jadi mungkin untuk kode barangnya sudah jelas, kode 255. Untuk itu sekian dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih dan shalom.